Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rizky Pandawa Ilhami. Oke teman-teman, jadi di kesempatan video kali ini kita akan belajar bersama lagi, yang tentunya masih di kitab yaitu Fathul Mu'in. Jadi kita akan membahas kelanjutan dari video kemarin yang sudah kita bahas, yaitu tentang bab sholat. Masih bab awal daripada kitab Fathul Mu'in, yaitu bab sholat. Kita sudah belajar bersama atau sudah membahas kita, yaitu bagaimana pengertian sholat menurut lughat, menurut syariat Islam, bagaimana hukumnya, dan bagaimana sholat itu terhimpun, dan juga bagaimana pula sholat itu, kapan sholat itu didirikan. Jadi di sini kita akan membahas dalam kitab Fathul Mu'in. Kita akan membahas kelanjutannya, yaitu membahas kelanjutannya, yaitu siapa-siapa saja yang diwajibkan melaksanakan sholat, dan siapa-siapa saja yang tidak diwajibkan melaksanakan sholat. Dan ada beberapa hal yang harus kita ingat, ataupun sesuatu yang penting yang harus kita ingat, biar kita tidak salah dalam memahaminya. Dan apabila teman-teman, apabila ada salah paham kami ataupun salah memberikan penjelasan, tolong nanti ditegur ataupun komentar di dalam kolom komentar. Dan apabila ada salah kata, kami meminta maaf karena kami juga masih seorang pelajar, maka tolong dimaklumi. Oke teman-teman, dan tolong didukung akan video ini, karena video ini bisa bermanfaat yang pertama kali untuk saya sendiri, dan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada teman-teman yang menonton. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada pembahasannya, yaitu bab innama tajibu maktubati. Di sini kita akan membahas siapa-siapa saja orang yang harus melaksanakan sholat ataupun sholat 5 waktu. Oke, sebelum itu kita akan terlebih dahulu membacakan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tajibu maktubatu ay salawatu khamsun ala kulli muslimin mukallafi ay balighi aqilin dzakarin aw ghairihi tahirin, fala tajibu ala kafiri asli wasabi wa majnuni wa mughma alaih wa sakrani. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tajibu maktubatu ay salawati, dan hanya saja wajib oleh solat yang maktubah, artinya solat yang 5 di atas tiap-tiap orang muslim yang mukallaf. Jadi teman-teman, diwajibkan pada seorang muslim yang mukallaf. Bagaimana yang dinamakan itu mukallaf? Ay balighi aqili dzakari au ghairihi. Mukallaf itu yaitu seorang muslim yang sudah mukallaf, artinya yang sudah baligh, yang sudah berakal, dan laki-laki au ghairihi atau selain laki-laki, lagi yang suci. Jadi seorang yang sudah baligh itu wajib untuk melaksanakan sholat. Janganlah kita meninggalkan akan sholat ini apabila kita sudah cukup umur, kita ini sudah suci, maka haruslah kita melaksanakan sholat. Kemudian apa saja orang muslim yang harus melaksanakan sholat, maka kita lakukan fala tajibu ala kafiri asli.
maka tidak wajib teman-teman, tidak diwajibkan kepada kafiri asli, orang kafir asli ataupun orang kafir yang dari kecil. Dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Wasabi dan anak kecil juga tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Tetapi dia harus dibiasakan untuk melaksanakan sholat. Nanti kedepannya akan kita bahas dengan lengkap. Oke teman-teman, kemudian yang tidak diwajibkan sholat lagi yaitu majnun, orang gila. Orang gila tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Wa mughma alaih, pingsan ataupun yang dipitamkan, itu tidak diwajibkan juga untuk melaksanakan sholat. Wa mughma alaih. Wasakrani, orang yang mabuk. Orang yang mabuk dengan tiada sengaja. Jadi orang yang tidak sengaja mabuk itu juga tidak diwajibkan dia untuk melaksanakan sholat. Maka itulah orang-orang yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat, yaitu orang kafir asli, kemudian anak kecil, orang gila, kemudian orang yang dipitamkan atau orang pingsan, dan orang yang mabuk dengan tidak disengaja. Mengapa mereka tidak diwajibkan? Yaitu li'adami taklifihim, karena mereka itu tidak ada tanggungan atau tidak ada kewajiban pada orang tersebut. Kemudian teman-teman, kita lanjutkan lagi, yaitu setelah kita mengetahui yaitu siapa-siapa saja ataupun bagaimana orang-orang yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat, kemudian kita lanjutkan pada wala ala haidhi wan nafasai li'adami sihatiha. Jadi tidak diwajibkan pula kepada wanita-wanita yang sedang berhaid dan nifas. Maka wanita yang sedang haid atau nifas atau lagi tanggal merah, jadi di situ mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Mengapa? Karena sihatiha, karena mereka itu tidak sah untuk melaksanakan sholat ataupun mereka dalam keadaan kotor. Maka disitulah mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Wanita-wanita tersebutlah tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Kemudian wala qada alaihima, kemudian mereka itu juga tidak mengqadha akan sholat yang ditinggalkan. Mereka itu tidak mengganti sholat tersebut. Sholat yang mereka tinggalkan itu, misalkan seminggu mereka tidak sholat atau beberapa hari, 3 hari, mereka itu tidak mengqadhanya ataupun tidak membayar akan sholat yang ditinggalkan, karena mereka itu dalam keadaan kotor ataupun tidak sah untuk melaksanakan sholat, dan mereka juga tidak harus mengqadhanya. Berbeda pula pada bila bal tajibu ala murtaddi wa muta'addi bisakrin. Jadi berbeda pula pada orang mabuk dan orang kafir dan orang yang murtad. Jadi orang yang murtad itu teman-teman diwajibkan dia misalkan keluar agama Islam itu 3 hari dan dia masuk lagi kepada agama Islam, maka 3 hari yang dia tidak laksanakan sholat karena murtad, maka sholat yang ditinggalkan itu wajib dia mengqadhanya. Dan orang yang mabuk dengan disengaja, dia sudah mengetahui bahwa apabila dia meminum arak ataupun lain sebagainya dia akan mabuk, tetapi dia melakukannya sehingga dia tidak sadarkan diri. Maka di saat dia tidak melaksanakan sholat ataupun dia dalam keadaan tidak sadar diri karena sebab mabuk yang disengaja, maka sholat yang ditinggalkan itu wajib dia mengqadhanya.
bal tajibu ala murtaddi wal mutaddi bisakrin. Nah, maka dia wajib untuk mengqadha apabila murtad dan mabuk disengaja. Kita sebagai umat Islam, lakukanlah salat, jangan tinggalkan salat, jangan permainkan salat, karena salat ini merupakan sebuah hal yang sangat agung. Anak-anak kecil dia belum diwajibkan untuk melaksanakan salat, tapi kita sebagai orang tua, sebagai kakak, wajib untuk sebagai orang tua harus mengajari anak kecil untuk melaksanakan salat, untuk dia bisa terbiasa di saat dia sudah cukup umur atau sudah balik kelak. Kemudian dan yang harus kita ingat dalam pembahasan ini, yaitu pada wanita yang sedang haid itu dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat dan tidak untuk wajib mengqadanya ataupun mengganti salat itu, dan wanita nifas juga tidak diwajibkan untuk qadha karena mereka itu di dalam tidak sah dalam melaksanakan salat tersebut karena mereka dalam keadaan kotor. Oke teman-teman, mungkin di kesempatan video kali ini cukup hanya sekian. Mungkin apabila ada kesalahan nanti teman-teman tolong ditegur, di mana ada salah-salah kata ataupun ada kata yang menyinggung, tolong dimaafkan. Karena saya juga masih seorang yang awam, masih seorang penuntut, masih belajar, kita sama-sama belajar atau mengulang kaji apa-apa yang sudah diberikan oleh guru-guru kita, dan untuk bisa menegakkan agama kita di zaman sekarang ini. Hanya sekian video saya pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.